Atau dengan IPS 19143442. Saya Andia Melisa dengan MPN 19143486. Kami dari kelompok 3 akan membawakan permainan tradisional yaitu congklak, bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pendidikan jasmani dan olahraga. Penjelasan tentang permainan congklak. Permainan congklak adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai nama di seluruh Indonesia. Permainan congklak ini biasanya dilakukan dengan 2 orang. Nah, biasanya permainan congklak ini dilakukan dengan alat seperti ini dan biasanya diisi dengan kerang-kerang atau bijian ataupun guli. Pada awal permainan, setiap lubang kecil diisi dengan 6-8 buah biji. 2 orang pemain yang berhadapan, salah seorang yang memulai dapat memilih lubang yang akan diambil dan meletakkan satu ke lubang di sebelah kanannya dan seterusnya berlawanan ke arah jarum jam. Bila biji habis di lubang kecil yang berisi biji lainnya, ia dapat mengambil biji-biji tersebut dan melanjutkan mengisi. Bila habis di lubang besar miliknya, maka ia dapat melanjutkan dengan memilih lubang kecil di sisinya. Bila habis di lubang kecil di sisinya, maka ia berhenti dan mengambil seluruh biji di sisi yang berhadapan. Tetapi bila berhenti di lubang kosong di sisi lawan, maka ia berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa. Permainan dianggap selesai bila sudah tidak ada lagi biji yang terdapat atau yang bisa diambil. Pemenangnya adalah yang mendapatkan biji paling banyak. Tata cara dan bahan-bahan membuat congklak. Kardus berguna sebagai bahan dasar pembuatan congklak. Pensil digunakan untuk membuat pola congklak dan penggaris digunakan untuk menggaris ukuran congklak. Kemudian gunting sebagai alat pemotong pembuatan congklak. Jangkar digunakan sebagai pembuat pola bulat pada congklak. Pisau digunakan sebagai alat pemotong bagian congklak yang harus dirapikan. Dan yang terakhir adalah lem sebagai alat penyatu bagian-bagian congklak. Yang pertama kami mulai membuat pola dari congklaknya. Buat garis tengah terlebih dahulu supaya sisi kanan dan kiri congklak bisa sama. Kemudian atur jarak sesuai dengan lubang yang diinginkan supaya besarnya bisa sama rata. Kemudian kita atur kembali sisi di sebelahnya, apakah sudah sama rata atau belum. Setelah ukuran sudah sama rata, kami terlebih dahulu membuat persegi untuk memudahkan membuat lingkaran di dalam pembuatan congklak. Baik, setelah perseginya selesai, kami mulai membuat ukuran bulat yang ukuran kecil terlebih dahulu. Mohon maaf karena kami memakai cangkir karena ada kendala di jangkanya. Kemudian kami membuat lubang di antara kedua sisi, di sisi kanan dan kiri, masing-masing 5 lubang. Lalu kemudian menggunting bagian untuk membuat lingkaran congklaknya. Lebar untuk membuat lingkarannya adalah kurang lebih 3 cm. Setelah kami selesai menggambar lubangnya, kami mulai memotong bagian yang akan kami potong untuk menjadi sebuah lubang. Dan beginilah hasil awal kira-kira untuk membuat congklaknya. Kemudian lingkaran yang telah dibuat tadi dilapisi dengan kardus yang berukuran kurang lebih 3 cm tersebut.
dengan panjang kardusnya kurang lebih 30 cm. Nah, beginilah kira-kira hasil sementara dari congklak yang kami buat. Kemudian kami mulai membuat sisi penutup bawahnya pada bagian congklak. Kemudian kami mulai menutup seluruh bagian congklak atau bagian pinggirnya dengan karton yang berukuran 5 cm. Setelah semua sudah terpasang rapi, kami membuat kaki-kaki untuk dipasang ke congklaknya. Kami memulai pemasangan kaki-kaki di setiap sudut congklaknya. Dan inilah hasil congklak yang kami buat. Selanjutnya kami akan menunjukkan bagaimana cara memainkan congklak. Nah, itulah video singkat dari kami. Sekali lagi kami ingatkan, saat ini berbagai macam permainan modern telah mudah kita dapatkan, baik secara online maupun offline, dan sangat mudah untuk diakses oleh anak-anak. Apabila hal ini berjalan tanpa adanya pengawasan dari orang tua, tentu cukup berbahaya bagi perkembangan anak. Karena dengan permainan-permainan modern secara tidak sadar kita menjerumuskan anak ke hal yang berdampak negatif. Maka dari itu, sejak dini kita harus memperkenalkan permainan-permainan tradisional dari berbagai penjuru daerah seperti enggrang, engklek, kelereng, layang-layang, bakia, congklak, benteng, gobak sodor, dan masih banyak lagi, supaya generasi selanjutnya akan terus mengetahui budaya yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dalam situasi COVID seperti ini, ada baiknya kita selalu memakai masker, jangan lupa mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Nah, itulah video singkat dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.